A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang sangat saya muliakan dan banggakan, pada pagi yang cerah ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah beberapa memotivasi kepada kita secara kuat selalu harus bersyukur dalam posisi dan keadaan apapun, karena cuma Allah sendiri yang bisa ngasih semua kenikmatan. Kenikmatan tauhid datangnya setiap detik, setiap saat. Ini harus kita syukuri. Yang kedua, tidak lupa salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup zaman dan Nabi yang sangat luar biasa sekali, Nabi yang sebagai contoh uswah kita bersama, yang insya Allah nanti kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Para YouTuber yang sangat saya muliakan, ini kita berada di Komplek Kandang Kebo yang cukup luas, tapi belum tertata dengan baik. Ada beberapa blok di sini. Kalau dulu Kandang Kebo sebagai media untuk ternak kebo, tetapi alhamdulillah ini bisa kita fungsikan yang lain, menjadi metamorfose gitulah kira-kira, menjadi tempat-tempat yang moga-moga ini sebagai unsur pemberdayaan maupun unsur edukasi, termasuk unsur dakwah. Insya Allah. Ini saya bertemu dengan Pak Indrawan yang dari Solo. Ini menantunya Bapak Kiai Haji Amir dari Ngruki, ngaten, Ustaz. Nggih. Memang saya tengok sepintas ini penampilannya crossboy. Iya. Ngaten ya Ustaz, crossboy, tetapi moga-moga hatinya seorang kiai. Insya Allah. Saya juga melihat penjenengan gani numpak trail Kawasaki hijau itu, waduh, crossboy benar. Tapi moga-moga kita bincang-bincang nanti seperti apa sosok Mas Indrawan. Nek ngobrol ngadeg-ngadeg kita ora apa-apa ya Mas. Kita coba nanti kita duduk di Komplek Kandang Kebo yang sana, yang sebelah dalam. Ini coba nanti kita agak memandang ke sana dulu Mas ya. Jadi ini ada blok 1, ada blok 2. Ini blok 2 ini agak panjang kandang kebunnya. Ada agak panjang, ini sekitar 7 kandang kebo kita jadikan 1. Ini bisa ditengok sana. Itu isinya semua barang-barang antik yang nanti bisa dipakai properti untuk tadi yang saya sebutkan, untuk edukasi, untuk bisnis, untuk dakwah. Dan nanti obsesi saya Mas, obsesi ini ada tanah-tanah kosong ini mau kita kasih kebun Al-Quran. Di antaranya ada pisang, ada anggur, ada kurma, buah tin. Itu menurut penjenengan konsep perpaduan antara kandang kebo dengan tanaman-tanaman yang ada dalam Quran bagaimana Mas dalam pandangan agama kita? Nah, sebenarnya sudah terjadi sinkronisasi sejak zamannya anak cucu Adam pertama kali. Kalau misalnya zaman Nabi Adam, Allah memberikan kepastian bahwa semua hamparan itu di muka bumi ini kamu nggak perlu khawatir, pasti kenyang dan semuanya tersedia semua. Tetapi justru di sini Nabi Adam sendiri mendidik anaknya antara Habil dan Qabil itu beternak dan bertani. Keduanya yang satu beternak, yang satu bertani. Di situ sudah terjadi sinkronisasi bahwa kita itu saatnya awal-awal manusia terjadi, anak cucu Adam itu pertama kali adalah bertani dan beternak, dan itu tidak boleh hilang di bumi hingga akhir zaman. Jadi referensi tentang beternak, bertani, merawat tanaman itu nas di Quran cukup jelas ya Mas? Ya, jelas sekali. Alhamdulillah. Ini para YouTuber semuanya, persepsi kita kadang-kadang keliru bahwa menanam, merawat itu merupakan suatu perintah agama kita yang bernilai ibadah. Ibadah. Bernilai ibadah. Bahkan ketika kita menanam tidak menikmati, itu sudah bernilai sedekah.
Jadi amal jariah. Ya, jadi amal jariah. Dimakan burung, dimakan hewan-hewan pun itu masuk dalam artian sedekah. Jadi kalau kita menanam itu berarti tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Jika kita tidak bisa menikmati, ada makhluk yang lain yang menikmati, maka yang terjadi adalah sedekah, sudah bernilai. Jadi sudah untung. Termasuk sedekah udwa Ya. dari tanaman, Ya. termasuk sedekah air. Ya. Termasuk menyuburkan tanah juga Ya, sedekah betul. semuanya ya. Ya. Oh ngaten nggih Ustaz. Wah, saya jadi semakin jelas, semakin tertarik dalam konsep-konsep yang semacam ini. Moga-moga ini nanti minta doa restunya Ustaz. Insya Ini Allah. saya baru memulai untuk membuat kecil-kecilan Ya. di komplek kandang kebun rumah antik ini. Apa itu kebun Al-Quran? Bukan kebun lah, tanaman-tanaman Al-Quran. Lalu kebun kan dikira hebat sekali ini. Ini cuma eksperimen, moga-moga ini juga bernilai ibadah. Mohon doa restunya. Insya Ustaz, Allah saling Nggih. mendukung. Halo. Kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan kalau cukup jika Quran itu cukup diwakili Al-Asr ini, sebenarnya itu sudah sangat kuat. Kenapa demikian? Ada tinjauan tafsir yang sangat dalam. Begitu pula ketika kita menanam tentang kebun-kebun yang ditulis di dalam Al-Quran tanamannya, maka niscaya itu sebenarnya kita sudah cukup hidup kita. ngaten, Nggih. Jadi secara gizi, secara nutrisi, proksimat ya, kebutuhan kita sehari-hari, kemudian semuanya insya Allah sudah tercukupi. termasuk nilai gizinya, nggih. Insya Allah. Nggih. Karena saya beberapa kali sudah mencoba dengan sarapan kurma, Ya. itu dengan meminum madu yang Ya. cukup 1 sendok, pisang itu sudah kenyang, Jahe. anteng, Ya. anteng sama sampai untuk aktivitas Ya. keseharian. Nggih. Jadi tidak perlu banyak-banyak kita makan karbohidrat. Insya Allah. Ini sudah agak panas, ayo kalau kita Allah. berteduh di kandang Ya, kebun siap. mana? Para YouTuber yang sangat saya hormati dan saya banggakan, ini kita sudah berteduh di kandang kebun, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah di kandang kebun. Tetapi jangan salah kalau kami berdua tidak pakai masker itu tadi sudah prepare, sudah pakai masker karena ini untuk kepentingan estetika dan wawancara, maka masker kami lepas dan insya Allah dalam PSBB ini kami mentaati Insya Allah. untuk prokes ngaten nggih Ustaz. Ya. Nggih. Jadi kita harus jaga itu benar supaya memang kita kuat. Ngaten nggih. Ustaz, ini agak berbelok dikit. Tadi disebutkan Ustaz sebagai seorang trainer Ya. yang tentang pengembangan sumber daya manusia Ya. maupun sebagai seorang pekerja sosial. Ya. Itu bidang garap jenengan yang agak spesifik apa? Terutama yang untuk pengembangan sumber daya alam yang di bidang apa ya Ustaz ini? Ya. Monggo, nggih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya senang sekali bisa berteduh di kandang kebun ini, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya sejak tahun 2010 itu kita aktif di Quantum Confidence yang kita dirikan itu untuk menggarap pembinaan mulai dari remaja sampai dengan profesional. Jadi sampai tahun 2015 kita aktif untuk membina mulai dari untuk wilayah SDM biasanya kita terakhir kepala puskesmas, para dokter spesialis yang ada di puskesmas untuk istilahnya menjadi service excellent untuk para pasien yang hadir. Kemudian juga kita juga membina banyak kepala desa di seluruh Cilacap waktu itu, kemudian di para camat, nah, kemudian para birokrasi, kemudian juga di selain itu tingkat mahasiswa, tingkat pelajar dan lain sebagainya. Sebenarnya kita open saja untuk memberikan kontribusi agar ada sesuatu yang tumbuh bersama-sama, bisa belajar bersama-sama. Hakikatnya kita kan belajar, kemudian menginspirasi, belajar menginspirasi. Karena sesungguhnya ilmu kita itu sedikit, akan tetapi begitu kita sampaikan banyak, akan tumbuh ilmu tersebut. Istilahnya berkembang. Iya, gitu. berkembang. Itu gini Ustaz,
termasuk penjenengan sebagai pekerja sosial. Ngaten nggih kalau nggak salah nggih. Ini bidang pekerja sosial ini menurut saya memang masih agak asing, tapi sebenarnya sudah familiar di telinga, cuma bidang garapnya penjenengan, itu senyal mandiri atau bergrup untuk sebagai pekerja sosial ini. Saya lebih senang pada tataran independen, jadi apa-apa kita kerjakan sendiri, akan tetapi kita bisa bekerja sama dengan lembaga yang sudah ada. Dalam artian kan kita menghargai teman-teman yang sudah membangun lembaga, sudah memiliki anak yatim dan lain sebagainya. Kemudian kita juga membuat Forjasi, forum pekerja sosial Islam, itu ada 20 panti yatim, panti asuhan yatim. Dan itu bagaimana mereka harus terbina, harus mandiri. Akhirnya dalam sekian tahun juga tumbuh dengan baik, dan akhirnya juga beberapa pesantren itu menghasilkan karya-karya. Jadi suatu ketika di sebuah pesantren ada anaknya yang keliling habis asar, keliling jualan ini sari kedelai dan sari kacang hijau sama snack gitu. Saya tanya, itu dari mana? Saya dari pesantren ini. Terus kemudian, lah itu kenapa disuruh jualan nih? Kenapa kok harus ini? Ternyata itu buatan santri juga. Lah kok bisa begitu? Terus dia mengatakan, menyebut nama saya. Jadi ini atas saran dulu saya, Mas itu Indrawan dan sebagainya. Kan dari pembinaan itu kan saya sering kali saya tinggal, kemudian ada progres apa saya tinggal, sebelum ada progres saya tidak datang lagi. Akhirnya yang terjadi, dia nggak ngerti kalau yang diajak bicara adalah saya. Dan itu sangat sering sekali terjadi. Saya juga agak sangat senang juga, karena berarti kan ada satu sisi yang memang mereka terucapkan tapi tidak mengenal siapa yang di balik itu gitu. Dan itu kenikmatan tersendiri. Moga-moga nanti bisa bernilai ibadah. Insya Allah. Saya juga putra berapa? 5 nih. 5. Ya. Saya dengar putra penjenengan tidak disekolahkan di tempat formal. Ya. Terus ngaten sih? Benar. Pertimbangannya apa? Apakah nggak kepingin dapat ijazah yang segede-gede itulah Ustaz, kira-kira? Ini kan persoalan pendidikan formal itu sebenarnya sangat baik untuk kita yang punya tujuan mencari titel atau menjadi dosen. Tentu persyaratan-persyaratan yang menunjang itu harus kita dukung. Misalnya anak pengen jadi dokter, ya memang harus kuliah kedokteran. Anak pengen jadi arsitek, ya bisa kuliah arsitek, bisa tidak. Bisa magang di arsitek, bisa tidak. Kemudian anak harus jadi psikolog, bisa konseling dan sebagainya. Tidak jadi pun bisa, akan tetapi akan terbatas persoalan izin dan lain sebagainya. Nah, berarti yang dibutuhkan itu adalah simbol, jadi simbol dari titel dan sebagainya. Tapi ketika anak itu tidak membutuhkan itu, maka biarkan dia alami sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Passionnya. Iya, sesuai dengan passionnya. Ini kecuali anak saya perempuan, dia harus berada di pesantren yang sekolah formal. Karena bagi perempuan itu berbeda, mendidik anak laki-laki dan perempuan beda. Kalau laki-laki itu begitu sudah punya powerful, dia punya sesuatu yang bisa ditunjukkan, dia udah nggak pernah memikir apapun. Nah, sedangkan wanita, misalnya sebelum dia menikah, dia kan mesti ada gejolak-gejolak perasaan, saya nggak sekolah, saya sekolah gimana. Nah, yang dibutuhkan adalah teman-teman perempuan yang lainnya. Nah, kemudian dari situlah kita mencoba berkomunikasi dengan anak. Kamu pilihan mana, kamu mau kemana, itu pilihan. Tapi kita harus tahu dulu passionnya di mana, gitu. Tetap unsur campur tangan orang tua tetap ada. Iya, tetap ada. Tapi jangan sampai ada paksaan sesuai dengan keinginan orang tua. Tapi harus keinginan anak. Nah, keinginan anak ini kita tinjau dulu. Segala sesuatu yang keinginan anak ketika itu tepat, itu berarti nggak akan ada masalah di masa depan. Gitu. Ketika tidak tepat, meskipun itu keinginan anak sendiri juga tidak tepat, karena dia hanya ngikuti ikut-ikutan elon temennya, hanya pengen jadi ini, akhirnya pengen kuliah di sini, akhirnya nggak terpakai.
pengen kuliah di sini akhirnya tidak terpakai, pengen kuliah S2 sampai sini akhirnya nggak terpakai, dan harus terpaksa harus kamu jadi dokter, ternyata dokternya penelitiannya juga tidak menghasilkan karya yang bisa monumental atau yang bagus lah. Ya, bagus lah, ya betul. Kira-kira begitu. Oh, ngaten inji. Saya dengar dengan sambungannya penjenengan tidak menyekolahkan formal, ini saya dengar penjenengan di Karangpandan, Toh Kuning itu bikin suatu lembaga pendidikan, yang satu lagi di Donohudan. Bisa sedikit cerita tentang itu? Sebenarnya awalnya embrionya banyak, termasuk embrio sekolah Lembangan Solo kita dengan Pak Yudi dan Mas Jeffrey itu sekitar berapa belas tahun yang lalu menyiapkan lembaga itu. Saya punya tugas dengan Pak Hans Boutenmuller yang dari Australia itu untuk bagaimana mengawali itu. Kemudian Pak Yudi sampai sekarang eksis dan konsisten, Mas Jeffrey juga. Nah, kemudian kita membuat duplikasinya dengan evaluasi tertentu di Donohudan. Itu sekolah alam Donohudan nanti untuk ini penerimaan kelas 1. Jadi ini belum mulai nganten belum. Tapi goalnya bagaimana? Goalnya alumninya lah kira-kira gitu. Alumninya untuk pas SD dia harus melewati masa tanam 3 kali. Jadi dia harus bisa menanam, kemudian sampai memanen 3 kali. 3 kali. Itu dalam kelas SD? Iya, 6 tahun. Seusia SD lah. Iya, seusia SD. Dia harus mengerti. Ketika ada 20 orang, 3 orang saja yang punya jiwa petani, nah tinggal kita kembangkan di SMP-nya, itu akan lebih kuat. Ya, kemudian SMP-nya nanti kita siapkan di situ untuk global school. Jadi persiapannya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris dan Quran. Nah, SMA-nya kita sudah ada jaringan ke luar negeri. Oh, ngaten. Jadi tinggal nanti siapa yang jadi membedah nanti di SMP-nya, tingkat SMP nanti dibedah. Oh, ini baiknya langsung jadi petani aja. Ini baiknya jadi peternak aja. Ini jadi pengusaha saja. Ini jadi kuliah saja. Oh, ini harus lanjutkan di kedokteran. Oh, ini baiknya harusnya langsung ke Turki, langsung ke Sudan, ke Madinah dan sebagainya. Jadi kita memberikan ruang yang sangat bebas sekali dalam artian sesuai dengan harapan dari anak tersebut. Memang idealitas sebenarnya, cuman untuk mengetahui passion masing-masing anak itu memang luar biasa, ada kesulitan. Jadi ini sudah dipersiapkan anak jadi profesi apa di usia dini nganten lah kira-kira. Jadi kira-kira umur 20 sudah sangat matang, sudah bisa mandiri dan insya Allah sudah bisa untuk terjun ke masyarakat nganten ya. 20 itu penentuan kepribadian sebenarnya. Jadi usia 18 sudah mulai punya keputusan. Jadi anak saya yang pertama itu Aufa itu umur 17 baru pegang HP. HP-nya bukan Android. Umur 18 baru pegang Android karena dia harus banyak bergerak untuk aktivitas sosial, dan umur 17 dia sudah menjadi di SMP ya, ijazah SMP-nya juga belum terpakai. Dia umur 17 menjadi ketua posko ITS di Lombok. Ketua posko induk posko induk ITS yang membawai sekitar 40 posko. Jadi dia amanat langsung dari ITS, umur 17 tahun, tetapi sudah punya kemampuan untuk mengelola itu. Nah, kemudian ini umur 19 tahun dia sudah menyelesaikan D1-nya di Bandung. Biarpun tidak melewati SMA ya. Dan guru dosennya dari 8 negara. Alhamdulillah. Jadi juga dapat ijazah tapi tidak melewati pos-pos tertentu. Itu mungkin suatu terobosan, tetapi tidak semua orang bisa mengikuti. Tapi bahayanya ada ini untuk online ini sebentar lagi. Ke depan itu bahayanya adalah ijazah bisa dibeli. Nah, ini yang rawan di kita. Iya, tapi kemampuan nggak tahu, tapi jasanya ada kira-kira nggak tahu. Karena sudah kita nggak sekolah juga hanya online, ujiannya juga nggak jelas, bisa lulus.
Nah, berarti kan ya sudah semaunya sendiri. Nah, kalau sudah semaunya sendiri dengan pola semacam ini masih bertahan seperti ini, ke depan ya ijazah bisa dibeli. Meskipun sejak dulu ijazah bisa dibeli, cuman kan itu mengkhawatirkan. Itu. Cuman moga-moga ini keadaan darurat Ustaz. Insya Allah. Karena online ini ada keresahan tersendiri di dunia pendidikan, di dunia apa saja, apalagi keresahan-keresahan ini kalau nanti tidak ada ujung pangkalnya ya mungkin prediksi-prediksi semacam itu bisa terjadi. Tapi saya yakin moga-moga Allah juga memberikan kasih sayang kepada kepada bangsa Indonesia ini, kita bisa bukan new normal tapi normal kembali. Kita beraktivitas, bersosialisasi dan beragama dengan baik. Jadi harapan kita kan ngaten nggih. Insyaallah. Khawatirnya itu kalau dalam perjalanan semacam ini, jadi kalau anak-anak masih tetap seperti itu ya suatu ketika kelas-kelas bisa kosong. Itu yang pertama, kosong dan anak-anak sudah terlena di dalam dunia online, game online dan lain sebagainya, susah diatur dan lain sebagainya. Memang tugas orang tua beratnya di sini. Nah, seperti yang saya alami sendiri, sebelum pandemi itu kita nggak kenal televisi. Sama sekali tidak ada televisi di rumah untuk disetel. Nah, tapi kondisi pandemi anak-anak harus di rumah, salah satu hiburan televisi. Meskipun tetap kita kontrol secara jam dan waktu. Iya, itu memang dirasakan oleh semua orang tua dan para pendidik. Anak-anak sekarang sudah mulai susah diatur karena online ini. Ini salah satu dampak. Nggak tahu Ustaz, jadi wah luar biasa ini, moga-moga ini juga tidak lama, kita moga-moga bisa cepat. Insya Allah segera pulih kembali. Para YouTuber yang sangat saya hormati, ini terus terang saja memang sebagai pengalaman pertama untuk wawancara di Komplek Kandang Kebu ini, apalagi sama Ustadz Indrawan YP ini juga baru pertama kali ini. Sebenarnya sudah agak lama ketemu, tetapi ketemunya cuma ngobrol ngalur gitu. Ini moga-moga ada penjajakan ngaten, mangke kita bisa ngobrol-ngobrol agak lebih tematik supaya bisa diserap apa maunya wawancara dengan Ustadz Indrawan. Ngaten ya para YouTuber yang sangat saya hormati, sebelum kami tutup ada masukan buat para pemirsa YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik? Terima kasih. Yuk Ngaji di Rumah Antik. Jadi terima kasih sekali. Saya sebenarnya tadi saya biasa sama Pak Sicup ini cukup lama bersahabat, tetapi jarang untuk intens tanya tentang pribadi, itu jarang. Jadi sehingga baru kali ini malah Pak Sicup membuka sesuatu. Tapi memang biasanya Pak Sicup manggilnya Mas, ya, karena ini di ngaji saya dipanggil Ustadz. Biasanya saya tidak dipanggil Ustadz karena memang bukan Ustadz, tapi saya hanya sebagai seorang pelayan yang berusaha melayani apa yang bisa terbaik untuk saya kontribusikan bagi umat. Lagi pula diri saya sudah memang setiap hari ngurusi wilayah sosial, baik yang independen atau membantu teman-teman di dalam gerakan-gerakan sosialnya. Setidaknya harus terus belajar dan terus menginspirasi. Ya, insya Allah adanya Yuk Ngaji di Rumah Antik ini itu menjadikan satu sarana untuk mencerahkan kita, terus membuat kita itu sukacita sehingga bisa menemukan rasa damai di lingkungan sekitar kita. Jadi tetap terus berkontribusi saja, ini insya Allah akan menjadi kebaikan-kebaikan yang terus berlanjut, insya Allah. Nampaknya Ustadz Indrawan tak panggil Ustadz malah kayak gini. Ya, lebih baik saya panggil Mas Indrawan gitu aja ya. Ini sahabat lama Mas Indrawan, matur nuwun sanget. Kerawuhannya di Komplek Kandang Kebu Rumah Antik ini memang kita bikin suasana senatural mungkin. Moga-moga ini bisa membawa berkah kita bersama. Dan yang lebih penting para YouTuber semuanya, ayo selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, menebar kebaikan kemana saja tanpa pernah lelah. Itulah tujuan hidup kita. Karena kalau kita lena, insya Allah pengisian waktu kita nanti bisa tidak efektif untuk menghadap Allah. Ngerti nggih Ustaz? Ini saya sebenarnya bukan Ustaz nih,
seperti berperan berarti sebagai seorang sama. Sebenarnya tugas kita itu antara ustadz dan bukan ustadz sama. Khalifah fil ardi. Bagaimana merawat bumi ini bersama-sama. Alhamdulillah. Karena dalam konsep agama kita bahwa Islam diturunkan itu untuk rahmatan lil alamin kepada semua makhluk hidup dan semua orang beragama. Tujuan hidup kita juga sama, ibadah. Mau ustadz, mau murid, mau santri, mau pedagang, mau bakul, mau apa, tujuannya sama. Insya Allah. Matur nuwun. Sami-sami. Mungkin jadi amal soleh panjenengan dan para YouTuber yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda supaya channel ini menjadi besar, alternatif. Kalau memang ada kritik yang keras, yang pedes, yang apa saja, bisa dikomen. Atau langsung kepada owner Cicup R. Subagyo sebagai owner rumah antik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.